Mohon izin kami akan membacakan duplik ini dengan poin-poinnya saja. Pertama, bahwa dalam persidangan perkara aku terdapat perbedaan pendapat dan pandangan, terutama antara kami penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum dalam perkara ini. Hendaknya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek tinjauan juridis terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini, karena memang kenyataannya sudut pandang antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum memang sejak awal telah berbeda dan bertentangan dalam memandang perkara aku, di mana jaksa penuntut umum hanya memandang secara juridis formal, legalistik saja, guna berusaha menjerat dan atau mengkaitkan terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan kami penasihat hukum memandang perkara aku secara lebih komprehensif, guna mencari kebenaran sejati serta juga mempertimbangkan dan mengkombinasikan 3 tujuan hukum secara simultan, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum dalam mencari kebenaran sejati. Tanggapan atas jawaban dari jaksa penuntut umum. Suatu image dan presiden yang menghambat laju dan perkembangan hukum dengan cinta ini adalah subjektivitas orang-orang tertentu yang memandang bahwa setiap orang yang diajukan persidangan perkara pidana adalah pasti bersalah dan harus dihukum. Image dan presiden tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan hakikat pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dibacakan bahwa pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum telah membacakan replik atas nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya. Pada kesempatan ini izinkan kami menyikapi jawaban penuntut umum dalam bentuk duplik yang merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dengan nota pembelaan semula dari kami penasihat hukum. 1. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa serta mencermati kembali terhadap isi dan keseluruhan replik penuntut umum terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa Faris serta Munaf, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara aku yang disampaikan oleh penuntut umum dalam jawabannya, selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektivitas penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan penuntut umum yang telah kita dengar di persidangan ini sebelumnya. Bahwa kan direktif penasihat hukum terhadap terdakwa dalam kesempatan ini tidak akan menanggapi kembali secara keseluruhan dari apa-apa yang telah disampaikan oleh penuntut umum dalam tanggapannya. Menurut hemat kami, lebih banyak mengeluarkan ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil yang bersifat normatif retorik dari penuntut umum yang tidak didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terbukti dan terkonfirmasi di persidangan dalam perkara aku. Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa kami penasihat hukum terdakwa justru berdasar buatan pledoi kami dan duplik ini yang kami himpun dan dapatkan dari saksi-saksi dan atau alat bukti yang dihadirkan yang justru dihadirkan sendiri oleh penuntut umum dalam perkara aku, namun sebagai salah satu bentuk pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi surat dakwaan, surat tuntutan dan surat replik JPU dalam persidangan ini. Maka kami akan kembali menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan dan jawaban kami yaitu sebagai berikut. Tanggapan tentang analisis fakta persidangan. Bahwa surat dakwaan dan tuntutan serta replik yang dibuat oleh jaksa penuntut umum semata-mata hanya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang sifatnya sementara dan bukan final. Hal ini terlihat jelas karena rekan jaksa penuntut umum telah dengan sadar mengabaikan dan menghilangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seperti mengabaikan keterangan saksi-saksi baik saksi charge maupun saksi anti charge yang secara gamblang menjelaskan bahwa tujuan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman adalah untuk dikonsumsi secara pribadi oleh terdakwa. Mengabaikan dan sengaja menghilangkan mengabaikan dan sengaja menghilangkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP yaitu keterangan ahli, sehingga dakwaan, tuntutan dan replik penuntut umum sudah sepatutnya ditolak dan disampingkan. Tanggapan tentang analisis keterangan ahli sebagai alat bukti. Bahwa jaksa penuntut umum dalam tanggapan mengatakan bahwa ahli dihadirkan adalah bukan ahli yang berkompeten sehingga jaksa penuntut umum tidak masukkan sebagai alat bukti. Akhirnya muncul pertanyaan dari kami, kapasitas dan kompetensi apa yang dimiliki rekan jaksa penuntut umum sehingga langsung menilai bahwa ahli yang dihadirkan tidak berkompeten. Siapakah yang memberikan kewenangan tersebut bahwa penuntut umum mengatakan bahwa ahli tidak berkompeten tersebut, sehingga terlihat dengan jelas dan terang bahwa
pecandu yang seharusnya mendapatkan perawatan medis harus memikul beban atas perbuatan orang lain. Oleh sebab itu, dakwaan, tuntutan dan rekap penuntut umum sudah sepatutnya ditolak dan kesampingkan. Selanjutnya dalam upaya mengembalikan pemahaman pada rekan jaksa penuntut umum bahwa keterangan ahli adalah merupakan alat bukti, yaitu dapat kami jelaskan sebagai berikut. Ahli yang hadir di persidangan yang mulia ini telah memberikan identitas dan CV yang menunjukkan keahliannya di bidang hukum narkotika dan hukum pidana. 2. Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 KUHP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. Bahwa berdasarkan pasal 186 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 KUHP menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tanggapan tentang analisis yuridis pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Kepemilikan narkotika harus melihat dari tujuannya terlebih dahulu. Jika tujuan kepemilikan tersebut adalah untuk diedarkan, maka unsur di atas dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun, jika kepemilikan narkotika golongan 1 bukan tanaman maupun tanaman oleh seseorang dengan tujuan untuk konsumsi pribadi, maka unsur ini harus gugur dan tidak terputus secara sah dan meyakinkan. Karena dalam pasal 54 junto pasal 103 junto pasal 127 Undang-Undang Narkotika jelaskan bahwa hakim dapat memerintahkan melalui putusan pengadilan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Sehingga menurut kami penasihat hukum, karena unsurnya tidak terpenuhi, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sudah sepatutnya ditolak dan kesampingkan. Tanggapan terhadap pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Dikarenakan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan utama yaitu pasal 112 dan pasal 111 tentang narkotika, sehingga menurut kami unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan karena sudah seharusnya dikesampingkan. Tanggapan untuk mengajak dan membaca kembali Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2011 tentang narkotika. Waris Rustamuna adalah pecandu maupun penyalahguna narkotika yang tidak seharusnya dipenjara, melainkan wajib mendapatkan pengobatan melalui proses rehabilitasi medis dan atau sosial. Bahwa pada bunyi pasal 1 pasal 1 ke-13 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Angka 14 dianggap dibacakan, pasal 58 dianggap dibacakan. Bahwa dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat diterangkan bahwa pengertian pecandu yang ketergantungan bukan hanya sekedar dilihat atau ditimbulkan dari gejala fisik yang khas seperti sakit, sakau yang ditunjukkan secara langsung, melainkan diperluas dengan memiliki gejala khas yaitu gangguan psikis yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus. Gangguan psikis tersebut yang ditunjukkan terdakwa dan terungkap di persidangan bahwa dorongan untuk menggunakan narkotika disebabkan dengan adanya bom atau alat hisap sabu yang terdakwa lihat di kendaraan saksi Deni, sehingga hal tersebut yang memicu terdakwa untuk menggunakan narkotika. Mantan pecandu wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan alat bukti surat dari RSKU adalah mantan pecandu yang sudah seharusnya mendapatkan pengobatan lebih lanjut melalui proses rehabilitasi medis dan sosial. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas sudah sewajarnya majelis hakim untuk memutuskan berdasarkan Undang-Undang RI yang berbunyi pasal 127 dianggap dibacakan, jumto pasal 54 dianggap dibacakan, jumto pasal 103 dianggap dibacakan. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan amanat pembuat undang-undang berdasarkan pasal 4 poin D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa undang-undang tentang narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Lebih lanjut, kewajiban menempatkan pecandu penyalahguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi telah dipertegas melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dan juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor dibacakan dan putusan Mahkamah Agung nomor dibacakan yang menegaskan bahwa pecandu narkotika adalah korban dan seharusnya memperoleh rehabilitasi bukan di penjara.
Bang, mungkin gimana Bang sidang hari ini, mungkin Faris RM? Sidang Faris RM hari ini adalah proses sidang yang mendekati akhir karena semua proses sudah dilewatin, termasuk tadi adalah replik terhadap jawaban jaksa atau duplik terhadap replik jaksa. Jadi susah kan replik duplik kan, kita jelasin sederhana ya, tapi ini adalah jawaban terakhir dari pengacara terhadap jawaban jaksa ya. Tapi ternyata jaksa kemudian tidak mengadakan dupliknya lagi, jadi langsung nanti putusan tanggal 4 September. Nah, harapan kami putusannya adalah direhabilitasi ini si Faris RM begitu. Seandainya putusannya bukan direhabilitasi, mungkin gimana dari pihak Abang Deo sendiri? Dari Faris RM, seandainya putusannya dihukum, dia tetap menerima dan tidak banding gitu. Jadi itu tadi dari Faris RM ya, yang ngobrol juga ya. Abang nanya kenapa nggak banding gitu Bang, mungkin Bang? Karena dia sudah menyerahkan proses hukum kepada negara dan dia mengakui bersalah dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Banding juga percuma katanya kan, karena dia sudah pasrah aja. Orang pasrah kan begitu kan. Tapi kan di sini kalau pemakai kan nggak bisa dihukum Bang, harus direhabilitasi Bang. Itu gimana Bang mungkin Bang? Memang dia kan pemakai, jadi tidak bisa dihukum kan. Jadi memang harapan kita juga demikian, dia tidak dihukum tapi direhabilitasi. Tapi kan semua tergantung majelis hakim. Majelis hakim putus seperti apa, kita patuhi saja lah. Berarti Faris RM lebih ikhlas ya Bang ya sekarang ya Bang? Sangat ikhlas. Faris RM ikhlas, pengacaranya juga ikhlas. Jadi semua yang terlibat di sini juga ikhlas. Yang nanya juga ikhlas. Ada lagi? Bang, proses rehabilitasinya jadi setelah diputus oleh majelis hakim, kalau majelis hakim suruh rehab ya pada hari itu juga proses untuk rehab berjalan begitu. Mungkin 1-2 hari kita ditahanan tapi segera dipindahkan ke tempat rehabilitasi. Kalau memang diputus rehab ya begitu. Tapi kalau dari Abang sebagai kuasa hukum ada kemungkinan buat rehab nggak sih Bang klien Abang? Apa yang direhab kita? Enggak, klien Abang Oh, masalah. klien kita harus direhab dong. Kita memang perjuangan supaya tetap direhab, tapi apapun juga itu semua tergantung dari pemikiran dan keyakinan dari majelis hakim dalam memutus ya. Tapi kita berdoa supaya tetap direhab ini karena dia pemakai bukan pengedar. Untuk rehabnya berapa tahun Bang? dari JPU nggak? Nanti ya, jaksa sudah tidak menyanggah lagi, makanya diputuskan tanggal 4 September. Ini kan tanggal 21 Agustus, berarti kan 2 minggu lagi lah tanggal 4 September diputus, biasanya begitu. Putusannya berapa lama biasanya Bang? Nanti tanggal 4 September 2025 itu 2 minggu lagi akan diputus oleh majelis. Apa nggak dapat remisi? Kan kemarin udah tahanan untuk berapa bulan ini? Nggak dikenal remisi kan, ini kan masih masa tahanan penjara kan, bukan lapas kan. Jadi dia nanti ketika diputus rehab ya langsung rehab gitu. Kalau diputus bersalah dihukum ya dihukum gitu. Tapi kita punya harapan pemakai harus direhab bukan dihukum. Bang, untuk pihak kesehatan keluarga gimana Bang? Pihak keluarga negara Tadi udah diputuskan pihak keluarga supaya sama-sama kita mendoakan yang terbaik gitu ya. Jadi pihak keluarga berdoa dengan sungguh-sungguh, kita juga berdoa. Tapi kan kita banyakkan ngobrol tadi bukan berdoa kan. Tapi kita berdoalah yang sungguh-sungguh. Nah, ya. berarti keluarga menerima ya Mas? Ya, keluarga menerima. untuk kesehatan sendiri seperti apa Bang? Tadi kan sehat banget kan. Jadi memang sudah sehat sekarang dia udah puji Tuhan, alhamdulillah dia sehat.